Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini.
Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Bekasi. Puji nama Tuhan, kita bisa berada di bulan April ini dengan sukacita, amin. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siap untuk memuji nama Tuhan. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Tuhan, Kau megang bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama doakan terkasih. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Allah yang mulia, yang layak ditinggikan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, mari sama-sama kita nyatakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajar Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Come on. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Kerajaanmu di tempat ini, kemuliaanmu di tempat ini Tuhan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Mari doa center Bekasi.
dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Raja segala raja. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wear on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Dia tahu kami Bapa. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami sendiri. Thank you Lord. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wear on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You never
dia saudara, sembah dia. Urabasyakana ya ralala bayara lala bayara 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 bayara. Come on Lord, fill us, fill us, fill us, fill us Lord, fill us Lord. Nyatakan hadirat-Mu lebih lagi sore hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Urabasyakana ya ralala bayara lala bayara lala basyana ya ralala bayara lala bayara lala. Urabayara lala basyakana ya ralala bayara lala bayara lala bayara lala bayara bayara bayara. Mari angkat suaramu saudara, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah. Let worship, let worship. Pastikan kita ngalami Tuhan sore hari ini saudara. Pastikan kita ngalami Tuhan. Pastikan kita dikuatkan sore hari ini. Apapun pergumulanmu saat ini, mari bilang sama Tuhan. Yang sudah penuh Roh Kudus, mari berbahasa roh. Sembah dia saudara. Dia ada di tempat ini sore hari ini. Worship, 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 worship. Every day I live, I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains rumble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my all. Every day I live, I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble, let's declare saudara, let's declare this song. Every day, every day, every day I live, I know you are my God. To you, my Lord. Yes, Lord. Even when the mountains tremble And 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my all. Lebih lagi, walau 1000 rembang, walau 1000 rembang, kau tetap Allah. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rembang di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 rembang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rembang di kananku, takkan ku goyah. Yesus sertaku. Mari dengan imanmu katakan, walau 1000 rembang Di sisiku, kau tetap Allah. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus One more time, let's declare this song. Walau 1000 rebah di sisiku, you are my God. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di
ninggalin kami Tuhan. Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih walau 1000 rebah di sisi kanan kiri kami Tuhan. Kami tetap tegak karena ada Engkau Tuhan. Karena ada Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Karena ada Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar jika ada jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang sedang berbeban berat Tuhan, kami percaya Engkau angkat beban mereka Tuhan Yesus. Engkau topang mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu terus dan terus ada untuk hati kami Tuhan. Biar api Roh-Mu Tuhan terus menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, urapi jamaah setiap kami Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau cinta Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat tangan kami mau sama-sama berdoa untuk gembala kami Tuhan, untuk Pastor Niko dan juga Ibu Hermi Tuhan, dan juga seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Beri kesehatan yang baik Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, beri visi misi yang baik Tuhan. Pertajam setiap visi misi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau angkat tangan kami Tuhan, untuk gembala kami di Grow Center Church Tuhan. Kau berkati Pastor Andi Tuhan, Kau berkati Pastor Lia Tuhan, Kau berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Beri kesehatan yang baik Tuhan, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Pertajam visi misi-Mu setiap hari untuk mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk setiap tim pastoral yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau angkat tangan kami untuk Pastor Monty Tuhan, untuk Pastor Timmy Tuhan, untuk Pastor Billy Tuhan Yesus, untuk Pastor Doni dan juga seluruh keluarga besar mereka. Beri keunitian ya Tuhan, beri keunitian untuk mereka Tuhan. Beri kesehatan yang baik Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat menjaga hidupnya dengan baik. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pastor Chandra, Pastor Nova di Manado Tuhan. Berkati mereka biar Manado dapat menuai jiwa lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati gereja di Manado Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus, mau angkat tangan kami Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Julius Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Esther Tuhan. Blessing untuk mereka Tuhan. Berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka Tuhan Yesus. Beri hikmat-Mu lebih lagi Tuhan. Beri kebijaksanaan-Mu lebih lagi untuk mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Jagai mereka setiap hari, setiap waktu Tuhan. Dan kami mau juga berdoa Tuhan untuk Pastor Jimmy Tuhan, yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hatinya Tuhan Yesus. Berkati pikirannya Tuhan Yesus. Biar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus adalah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dapat membuat semangat yang baru untuk kami semua di sini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Lindungi dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan untuk Bekasi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bekasi Tuhan Yesus. Kami cinta kota kami Tuhan. Berkati kota kami Tuhan. Ada kedamaian untuk Bekasi Tuhan. Ada kedamaian untuk Bekasi Tuhan. Ada shalom untuk Bekasi Tuhan. Berkati biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota Bekasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami mau juga sama-sama angkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Ada kemuliaan untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau terus mengasihi Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap rakyatnya Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpinnya Tuhan Yesus. Berkati setiap pemimpin yang ada. Berkati para presiden, wakil presiden, DPR, MPR dan seluruh aparat yang ada. Beri hikmat kebijaksanaan-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap apa yang mereka putuskan Tuhan Yesus adalah dari Engkau Tuhan Yesus. Beri hikmat kebijaksanaan-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Grow Center Bekasi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, saya akan membawakan pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman ini sangat penting untuk disimak. Yang pertama itu adalah ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan di minggu ini pada hari Jumat tanggal 7 April 2023. Dan kali ini waktu ibadahnya agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Ada di jam 9 pagi dan jam 11 siang.
Jadi 2 kali ibadah tetap, tapi jamnya jam 9 pagi dan jam 11 siang. Kita tidak ada ibadah di sore hari seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk ibadah Grow Children hanya terdapat di ibadah pertama yaitu di jam 9 pagi. Kemudian yang kedua adalah ibadah minggu depan atau ibadah Paskah tanggal 9 April 2023 juga 2 kali ibadah dan jamnya tetap sama seperti hari Minggu ini yaitu di jam 10.30 dan jam 4 sore. Sekali lagi ibadah Grow Children hanya ada di jam 10.30 pagi. Selanjutnya untuk Grow Generation. Adakah di sini yang masih muda boleh lambaikan tangannya? Pastor masih muda, luar biasa. Oke, jadi Grow Generation ini kita ada generation meeting. Ini untuk semua kalangan dari yang usia SMP, SMA, kuliah atau bahkan yang sudah bekerja dan masih single bisa ikut ibadah Grow Generation hari Sabtu, dicatat tanggal 8 April jam 4 sore di GC2. Ruangannya itu di sebelah. Jadi mungkin ada teman-teman, kakak-kakak yang mau ikut atau bapak ibu mungkin punya anak-anak usia SMP, SMA, kuliah ataupun bekerja boleh diajak atau di-invite untuk ikut Grow Generation. Dan selanjutnya akan diadakan baptisan air dan juga penyerahan anak untuk bulan April ini bagi bapak ibu yang ingin melakukan baptisan air atau melakukan penyerahan anak, silahkan mendaftar di GC Info di depan. Baik, demikian pengumuman Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, kasih tepuk tangan yuk, kasih tepuk tangan. Kalau di luar hujan deras, di dalam tepuk tangannya makin meriah dong. Ayo sama-sama tepuk tangan. Dan saya mau menyambut semua jemaat Tuhan yang tetap setia ibadah di hari Minggu ini. Dan bolehkah saya melihat kalau ada yang baru pertama kali ke gedung ini, melihat kami berdua. Dalam hitungan ketiga, bolehkah kami mengenal saudara dengan saudara mengangkat tangan? 1, 2, 3. Adakah yang baru di tempat ini saudara? Bolehkah angkat tangan? Bolehkah? Shalom, 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 shalom. Welcome. Banget. Ada Ari ternyata, aku nggak ngeliat ada Ari. Baru pertama kali datang. Ada OP ternyata, ada OP juga, Ari dan OP. Dan sebentar kita akan memberi saudara. Dan saya tahu exciting banget karena setiap pemberian saudara itu penting banget buat Tuhan saudara. Mari sama-sama sebelum kita memberi, saudara bisa ada di depan saudara QR code. Kalau saudara nanti memberi cash, saudara bisa keluar di tempat nanti ketika saudara pulang. Ada kotak yang tersedia dan kita akan sama-sama berdoa untuk pemberian kita. Bapa, kami memberi yang terbaik di minggu ini, di bulan ini. Perpuluhan, persembahan khusus Tuhan, kami berikan dengan sukacita. Terima kasih untuk gaji yang kau berikan. Terima kasih untuk salary yang kau berikan. Terima kasih untuk bisnis yang kau berikan Tuhan. Engkau sayang sama kami dan kami percaya kami diberkati Tuhan melimpah-limpah di musim ini Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Thank you Evi. Dan kalau nggak salah ya, kita punya budaya di tempat ini. Saudara boleh perpuluhan, boleh persembahan dulu silahkan kalau sudah. Pastor kecepatan. Kalau sudah memberi saudara, bolehkah yang sudah memberi kita bangkit berdiri saudara? Kalau yang sudah memberi bolehkah kita bangkit berdiri saudara? Kalau sudah memberi ya, kalau belum it's okay, pelan-pelan saja. Dan kalau saudara sudah memberi, kita punya culture di sini, punya budaya di sini. Nggak kenal, nggak sayang saudara. Nggak kenal tuh nggak sayang. Oleh karena itu dalam 1 menit ke depan, saudara bisa keluar dari bangku saudara dan berkata, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Kepada semua orang yang ada di ruangan ini saudara. Semua orang di ruangan ini dalam 1 menit saudara. Dan kita akan mulai family time. Yes. Dimulai dari sekarang saudara. Ayo saudara silakan keluar dari bangku dan berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari belakang ke depan ke belakang. Nggak ada yang nggak boleh kenalan. Semua harus kenal.
datang ke gereja. Kita sama-sama ibadah. Wow, ramai sekali. Wow, wow. Yang sudah, yuk sama-sama kasih tepuk tangan buat semua yang ada di ruangan ini. Dan sebentar tadi pagi kita terpesona banget karena ada artis ganteng di tempat ini seperti saya, saudara. Ukurannya sama, bentuknya sama, saudara. Akan melayani kita sama-sama. Mari sama-sama kita sambut Pastor Jimmy. Jimbo. Tadi memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa banget. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Julius dan Pastor Esther yang udah undang saya. And Bapak Ibu, saya udah ketemu dengan cukup banyak leader-leader, pemimpin gereja. Dan saya mau kasih tahu, you guys are very lucky. Bapak Ibu sangat beruntung punya gembala seperti pasangan ini. So kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. And I say this from the bottom of my heart karena apalagi untuk kota Bekasi, saya tahu tadi ketika kita berdoa buat kota, kita berdoa buat bangsa, saya tahu akan ada banyak hal yang luar biasa lahir dari Bekasi. Dan kami percaya, saya pribadi percaya bahwa malam hari ini adalah salah satu titik balik yang ada di sini. Kita ketemu malam hari ini bukan suatu kebetulan. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu perkenalkan juga mungkin yang belum kenal, nama saya Jimmy Haryanto, panggilannya Jimbo, singkatan dari Jimmy Jumbo. Gitu. Jadi kalau ketemu dimanapun please jangan sungkan, saya orangnya sangat informal, panggil nama, panggil bapak, kok asal jangan panggil saya Cici, nggak cocok. Oke, so kita akan mulai. Sebelumnya kita akan langsung saja nonton satu video. Tapi sebelum nonton video saya jelasin sedikit dulu. Video ini bicara tentang tema kita hari ini yaitu komunikasi. Dan di video ini ada seorang wanita yang tanpa sadar ada paku tertancap di kepalanya. Tapi dia nggak sadar. So kita saksikan bersama-sama video 1,5 menit ini. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. Yeah, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just. Don't. Try to see things my way. So I have to keep on talking till I can. Itulah gambaran hubungan antara pria dan wanita. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan pria, itu berbeda ketika Tuhan menciptakan wanita. Betul? Ya. Saya penasaran di sini. Siapa di sini yang sudah menikah? Boleh angkat tangan. Oh, oke. Oh, lumayan. Oke. Berapa banyak di sini yang sudah bekerja? Boleh angkat tangan. Oh, oke. Berarti buat teman-teman yang belum menikah, saya yakin hari ini juga bukan suatu kebetulan. Saya adalah penggemar anime, penggemar manga. Salah satu genre saya adalah time travel. Saya paling suka dengan time travel. Nah, ini yang menarik. Tadi ketika selesai ibadah pertama banyak sekali keluarga. Ini kemudian ketika tanya-tanya dia bilang, oh di ibadah kedua nih banyak banget anak-anak muda. Terus saya sempat tergoda, apa saya ngomong hal yang lain ya? Karena tema hari ini sebenarnya bicara tentang teknik berkomunikasi dalam sebuah hubungan.
Dan kita akan bahas hubungannya itu adalah hubungan keluarga suami istri. Tapi kita juga akan sentuh hubungan antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu juga bisa pakai dalam kehidupan bekerja. Karena prinsip komunikasi itu sangat luas. Tapi kemudian saya tergoda untuk merubah apa yang saya share. Tapi kemudian dalam hati saya kayak ada satu hal yang mengganjal. Dan tiba-tiba dibilang gini, kamu tahu gak betapa hebatnya pernikahan kamu? Kalau seandainya kamu bisa putar balik waktu, kamu bisa belajar apa yang kamu pelajarin hari ini, dan itu akan membuat pernikahan kamu akan jadi luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu buat teman-teman yang belum menikah, hari ini adalah persiapannya. Oke, tangan kanannya boleh diangkat, pegang sebelah kanannya bilang, ini kali ini ngomongin tentang lo. Tenang ya. Terus sekarang sebelah tangan kirinya diangkat, pegang sebelah kirinya bilang, kalau lo udah nikah ini juga buat lo. Nah, Bapak Ibu, kita boleh next slide. Salah satu hal, dan sekali lagi ya, prinsip pemikiran paradigma yang dari Alkitabiah ini juga sesuatu yang Anda bisa pakai bukan hanya dalam kehidupan pernikahan. Tetapi saya ingat dulu bicara spesifik untuk pernikahan, mentor saya pernah bilang, Jim, pernikahan itu bukan untuk dipertahankan. Karena kalau kita mindsetnya hanya untuk bertahan, ya cuman bertahan, effortnya cuman untuk bertahan. Yang penting usaha gue hanya untuk bertahan. Waktu yang gue investasi cuma untuk bertahan. Resources gue cuma untuk bertahan. Dan pada akhirnya banyak orang bilang ngapain gue menikah. Jepang sedang mengalami krisis. Karena orang pada mikir buat apa gue menikah. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak melihat family model yang baik. Nah yang menarik adalah pernikahan itu bukan untuk dipertahankan. Tetapi untuk ada yang bisa tebak? Jangan dimunculin dulu ya, jangan. Ada yang bisa tebak? Kalau pernikahan bukan untuk dipertahankan, pernikahan untuk diapain? Dinikmati. Tepuk tangan dulu dong. Itu betul banget. Bapak Ibu pernah kebayang gak? Kalau makan sushi cuman untuk biar nggak lapar. Dibandingkan makan sushi untuk dinikmati. Beda gak rasanya? Beda. Makan rendang untuk dinikmati itu beda. Dibandingkan dengan ini hanya untuk saya bisa bertahan hidup dan tetap bernafas. Rendang gak ada rasanya. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Pernikahan itu Bapak Ibu adalah untuk 3D. Sama-sama bilang sama saya 3D. 3D itu apa? Silakan dibuka. Untuk dimenangkan, baru kemudian dinikmati dan diwariskan. Saya ingat banget Bapak Ibu, saya tuh dulu, saya lahir dari keluarga yang orang tua saya tidak bercerai. Tetapi orang tua saya mempraktekkan yang namanya pernikahan itu dipertahankan. Tahu gak ciri-ciri pernikahan dipertahankan itu apa? Ciri-cirinya tuh kayak gini. Ini cuman gara-gara demi anak aja. Kita gak cerai. Kalau udah gak ada anak sih ya mungkin kita cerai. Terus bahasa-bahasanya apa kalau dipertahankan? Ya demi nama baik lah, keluarga besar. Padahal kita udah gak cocok. Bapak Ibu nangkep maksudnya? Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Memang betul bahwa anak-anak adalah fotokopinya daripada orang tua. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu punya kisah yang sama kayak saya mau kasih tahu, kita ketemu di sini bukan suatu kebetulan. Tuhan bilang bahwa ada rencana yang indah dalam setiap pernikahan. Amin. Ada rencana yang indah. Tetapi kita harus siapkan diri dari sekarang. Nah, jadi kalau kita bicara pertahankan, kita mau naik level nih. Dan ini sama kayak kehidupan di kantor profesional. Kalau Bapak Ibu cuman kerja supaya saya dipertahankan sama bos saya, ya udah, Anda hanya fokusnya pemenuhan kebutuhan. Yang penting gue kerja, gue dapat gaji. Gue gak peduli untuk excellence, gue gak peduli untuk dipromosiin, gue gak usah cari muka, gue mah adem-adem aja Jim. Gue kagak perlu deh kayak yang lain-lain tuh, kayaknya sampai malam kerja apa gak perlu. Gue yang penting gue dipertahankan sama perusahaan gue. Sama mindsetnya. Tetapi Tuhan bilang apa? Tahun ini Growth Center Church kita punya visi adalah to build, untuk membangun. Kalau Bapak Ibu pengen punya kehidupan yang dibangun, kehidupan yang untuk penuh dengan kemenangan, kita harus belajar apapun yang kita pegang, bukan hanya hubungan, tetapi pekerjaan dan bisnis harus naik level, bukan untuk bertahan, tetapi saatnya untuk menang. Amin. Boleh sekarang kalau tadi coba tepok sebelah kanan, ini kali ini beneran ngomongin lo. Bilangin, tepok sebelah kanan, kayak beneran ngomongin. Ya? Nah, dikit-dikin juga boleh tuh. So next slide.
Jadi kalau bicara tentang pernikahan yang dipertahankan, ini ciri-cirinya. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh. Entah kenapa dari semenjak pandemi ada banyak hubungan suami istri. Ataupun mungkin teman-teman yang, kayak teman-teman kami yang bertunangan pun juga bisa putus atau cerai. Akhirnya gak jadi nikah. Ada banyak hubungan put into test. Tadinya kami pikir setelah pandemi selesai. Tapi ternyata enggak. Makin kesini kami kaget. Tiba-tiba makin ada teman-teman yang udah nikah 10 tahun, udah nikah 15 tahun. Bahkan ada yang juga nikah berapa tahun. Sudah mulai masuk ke dalam mindset dipertahankan. Dan ada satu spesifik couple yang jadi beban buat kami. Gitu ya. Nah nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Tetapi intinya adalah sekarang kita mau ngomongin bagaimana naik dari pernikahan yang dipertahankan, naik level. Boleh next slide? Nah, jangan mau nyangkut level mempertahankan karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk pernikahan kita. Amin. Dan Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu bisa gak kebayang, terutama buat yang belum menikah. Anda belajar basicnya hari ini. Dan Anda menikah dengan orang yang punya pengertian yang sama. Luar biasa banget. Makanya cari pasangan di Grow Center Bekasi. Next slide. Nah Bapak Ibu. Ingat ya, ada 3 perangkap pernikahan. Dan 3 perangkap pernikahan ini saya pertama kali belajar konsep ini pada saat pemberkatan nikah. Kemarin pada saat pemberkatan nikah, kebetulan teman baik saya yang senior pastornya dan dia bawakan, saya diberkati banget. Dan dia yang bilang begini, buat kamu, dan waktu itu yang menikah adalah adik saya. Kamu harus ingat ini. Nah makanya saya mau share hal yang sama. Ada 3 perangkap pernikahan. Nomor 1 adalah dosa. Kalau sampai ketika Anda menikah, salah satu dari antara pasangan berdosa. Dosanya apa? Yang namanya dosa. Berzina, mencuri, judi. Nah itu dosa. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita berdosa dalam sebuah pernikahan? Kira-kira solusinya apa? Cari pendeta? Solusinya apa Bapak Ibu? Mestinya tadi saya bawa coklat saya lempar-lempar gitu ya. Kalau misalkan pasangan kita atau kita berdosa dalam sebuah pernikahan, solusinya cuma satu. Bertobat. Itu doang. Kalau Anda berzina ya bertobat. Nggak ada yang namanya solusi dari berdosa adalah kompromi. Oh ya udah kompromi aja. 3 hari kamu di rumah zinahan kamu, 2 hari di sini. Nggak bisa kayak begitu. Kalau sudah berdosa, solusinya cuma satu. Bertobat. Kagak ada tedeng aling-aling. Itu. Bertobat. Nah yang kedua, perangkap dalam pernikahan yang membuat kita stuck dalam level dipertahankan. Oke, adalah masalah. Masalah ini maksudnya apa? Masalah yang timbul biasanya 90% dari eksternal. Tiba-tiba suami istri berantem karena cicilan rumah dari yang 4 juta per bulan. Karena dari fixed rate jadi floating rate menjadi 5,5 juta per bulan. Oh berantem itu. Kamu sih boros, gini mah kita harus bertahan hidup. Itu adalah masalah. Pertanyaannya adalah kalau seandainya masalah apa yang harus dilakukan? Bertobat, masalahnya gak hilang. Enggak. Harus apa? Harus didiskusikan bersama. Dan inilah yang namanya, terutama buat yang masih pacaran ya, ini penting. Ketika ada problem, tiba-tiba ada penolakan dari orang tua. Itu harus didiskusikan bersama. Gak bisa ambil satu keputusan sepihak. Simple. Dan yang ketiga, dan ini yang menarik. Ini adalah yang paling sering terjadi, hal kecil tetapi percaya atau tidak. Salah satu penyebab perceraian terbesar adalah karena tension atau ketegangan. Tension itu Bapak Ibu, kalau masalah 90% eksternal, tension itu munculnya dari internal. Biasanya ngomong tentang preferensi. Kalau menurut gue, kalau kebiasaan keluarga gue, kalau mencet odol digulung, jangan dipencet. Kalau toilet di rumah itu ditutup semua, jangan diangkat semua. Itu adalah hal-hal yang bisa sering berantem. Contoh lagi apa yang sering berantem? Pemakaian uang. Jumlah berapa sih yang saya harus ngomong sama pasangan saya? Apakah 500.000 saya perlu laporan sama pasangan saya? Kayak gitu-gitu masalah preferensi. Dan percaya apa tidak, untuk mengatasi preferensi cuman 2. 1, kompromi.
Harus diomongin. Dan yang kedua, saya selalu bilang gini, harus dilebur. Kalau kita datang dari kebudayaan yang berbeda, pasangan kita datang dari kebudayaan yang berbeda, kenapa nggak kita ketemu di tengah dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk membangun kebudayaan yang baru. Kita ambil yang terbaik dari kebudayaan dia, kita ambil yang terbaik dari kebudayaan dia, kita bikin kebudayaan yang baru. Setuju? Nah, kasih tepuk tangan dulu dong kalau setuju. Next slide. So Bapak Ibu, pernikahan itu bukan untuk dipertahankan, tetapi untuk dimenangkan. Nah, ada dua cara untuk menang. Dan sekali lagi, saya sebenarnya nggak ngomongin tentang pernikahan doang. Ilmu yang sama juga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama prinsipnya. Next slide boleh. Berapa banyak di sini yang suka liburan? Cuman sedikit orang Bekasi. Oh iya banyak. Saya pikir orang Bekasi senangnya kerja, dan kerja. Suka liburan ya? Suka liburan. Oke. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Liburan itu yang paling menyenangkan, endorfin yang paling tinggi, itu sebenarnya terjadi ketika Anda sedang liburan atau ketika Anda sedang mempersiapkan liburannya. Mana yang paling exciting? Nah, ada yang bilang liburannya, ada yang bilang mempersiapkannya. Menurut research terakhir, yang menarik adalah ternyata tingkat kebahagiaan tertinggi itu terjadi bukan ketika orang actually pergi liburan. Pergi liburannya happy. Tetapi tingkat peak emosi tertingginya itu ketika dia sedang mempersiapkan. Ketika dia membangun antisipasi dalam dirinya. Ketika dia mulai ngebayangin, oh seru banget. Nanti habis dari sini, entah kita pergi ke sini. Wow seru banget. Ya, Bapak Ibu nangkep maksud saya? Nah, di dalam sebuah hubungan atau bahkan dalam sebuah perusahaan, yang namanya hubungan berkualitas yang terbangun adalah ketika semua orang di dalam situ sama-sama excited ke arah tujuan dari yang mau dicapai. Yang exciting yang membuat sebuah pasangan itu menjadi nempel, yang membuat Anda kalau tim leader dengan karyawan Anda menjadi nempel ketika kita sama-sama meyakini dan setuju sama tujuan yang mau dicapai. When there is involvement, there is commitment. Saya ulang, ketika ada involvement, ada komitmen. Karena Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika saya sama istri, kalau seandainya cuma istri saya doang yang sayang liburannya mau kemana? Mau ke Bali aja. Terus lakinya bilang, ya udah terserah lu atur aja. Yang excited cuma satu orang. Tapi ketika dia bilang, mau kemana? Kamu maunya kemana? Ah kamu aja dulu, kamu maunya kemana? Oh kita ke Bali, gue juga pengen ke Bali. Ketika dua-duanya excited sama tujuannya, yang terjadi apa Bapak Ibu? Pembicaraan mereka makin intens. Mereka makin deep dalam conversation. Karena mereka mulai membayangkan masa depan bersama ketika liburan. Tetapi banyak pasangan yang sudah terlanjur menikah ataupun yang belum menikah, mereka tidak menganggap hal ini penting. Makanya kalau saya masuk ke dalam bimbingan konseling nikah, walaupun saya maksudnya secara informal, yang harus ditanya pertama kali adalah, kamu tuh tujuannya nikah apa? Ini Anda tanya sama pasangan, kalau kamu tujuannya nikah apa? Kalau Anda tidak bisa mendiskusikan dan menjawab hal ini, menurut saya, Anda belum siap menikah. Karena yang akan menentukan level pernikahan Anda hanya dipertahankan atau dimenangkan adalah Anda punya tujuan. Dan ini Bapak Ibu, bukan hanya di awal doang. Tetapi minimal setahun apa 2 tahun sekali itu harus diomongin. Karena tujuan bisa berubah gak? Bisa. Tujuan bisa berubah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menikah dan ternyata dulu ketika menikah belum ada tujuan. Dan Anda sedang merasa bahwa pernikahannya di level dipertahankan, nasi sudah jadi bubur. Tetapi saya mau kasih tahu hari ini, jadikan itu bubur babi yang paling enak di kota Bekasi. Nah Bapak Ibu, gak ada yang namanya kata terlambat di dalam Tuhan. Gak ada orang yang bilang, wah lu udah umur 70 tahun lu baru bertobat, baru terima Tuhan, udah gak bisa. No, umur 70 tahun bisa dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Bapak Ibu yang di sini yang datang, kehidupan pernikahan Anda lagi goyah, itu tidak kebetulan kita ketemu hari ini.
Saya mau kasih tau, firman Tuhan itu sangat powerful. Tapi kadang-kadang kita terlalu dangkal melihat firman Tuhan. Kadang-kadang kita melihat firman Tuhan itu hanya sebagai untuk menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Untuk dari yang tidak ada menjadi ada. No, firman Tuhan itu justru dipakai Tuhan untuk mengubahkan diri kita. Tapi Anda harus keluar dari zona nyaman. Amin Bapak Ibu? Oke, kita masuk. Pernikahan harus punya tujuan. Kenapa? Next slide. Karena tujuan yang akan membantu Anda punya skala prioritas. Dan skala prioritas ini yang membuat Anda gampang untuk memilih. Seorang anak muda datang kepada saya. Saya kok mau nanya dong kok. Saya nih di approach sama kompetitor. Disuruh pindah kerja. Gitu kan. Terus kenapa kamu mau pindah kerja? Dia bilang iya, setelah gue pikir gajinya gede. Gue ditawarin naik 50%. Wow. Kemudian saya tanya simple. Saya tanya. Tujuan kamu kerja tuh apa? Karena kalau kita cuman hidup berdasarkan tawaran, itu gak akan ada habisnya. Tapi hiduplah berdasarkan tujuan dan panggilan. Sama seperti pernikahan. Dan contoh ya, ketika kami menikah, saya sama istri saya, kita selalu percaya bahwa love God, love others. Dan kita bikin mission statement. Di dalam mission statement itu, kita sepakat bahwa kita mau mencetak generasi yang punya karakter kuat di dalam Tuhan. Ketika kita punya mission statement itu, tahu nggak? Ketika kita milih sekolah itu lebih gampang. Karena ketika milih sekolah pilihannya sekarang banyak. Anda mau metode apapun, metode jongkok, apa segala macam semua ada. Ada. Pusing. Mahalnya juga bukan main, betul nggak? Tapi ketika Anda tahu tujuannya apa, Anda punya skala prioritas. Sehingga Bapak Ibu, orang tua saya itu sangat fanatik dengan bahasa Mandarin. Dan dia selalu bilang, waduh anak lu tuh dari kecil harus sekolah yang benar-benar pakai bahasa Mandarin. Kenapa? Karena nanti 10 tahun dari sekarang penduduk dunia nanti akan shifting bla bla bla. Bapak emak gue pertama kali dalam hidup punya data. Gue sampai stres, gue bilang gila. Dan coba convince kita berdua. Tapi akhirnya kita bilang tidak. Walaupun omongannya masuk akal nggak? Omongannya masuk akal. Bapak Ibu kalau punya dana yang berlebih, budget yang lebih daripada saya pun juga pasti akan kalau bisa ambil international school, kenapa enggak? Mandarin kenapa enggak? Tapi karena saya dan istri saya kita sepakat bahwa karakter nomor 1, kita memutuskan masuk ke semi homeschooling. Dan banyak orang bilang kita gila. Maksudnya kok gitu? Istri saya dulu bekas international school teacher. Saya juga seorang pengajar. Semua udah berharap bahwa ntar lu bakal masuk ke sekolah lu dulu gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena kita mengambil keputusan berdasarkan tujuan. Nyesel nggak? Oh enggak. Pernah hampir nyerah nggak mau homeschooling? Oh iya. Tapi yang buat kita bertahan apa? Kita ingetin satu sama lain. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena kalau Anda cuma hidup berdasarkan tawaran, hidup Anda tidak akan bisa dipakai maksimal oleh Tuhan. Hidup berdasarkan panggilan, tujuan. Oke Bapak Ibu. Nah, pernikahan yang dimenangkan adalah pernikahan yang God-centered. Anda menaruh Tuhan dalam kehidupan. Sama kalau Anda belum menikah. Kehidupan yang dimenangkan adalah kehidupan yang menaruh Tuhan sebagai pusat dari segalanya. Bukan kita. Ketika Anda taruh Tuhan sebagai pusat dari segalanya, itu yang namanya godly character. Itu otomatis muncul. Karena Anda akan menjadi serupa dengan siapa yang Anda sembah. Maksudnya sembah apa? Simple. Lihat buku schedule lu, lihat buku tabungan lu. Paling banyak habisnya kemana? Nah itu yang Anda sembah. Kalau buku tabungan Anda sama buku schedule Anda dua-duanya habis untuk hobi. Nah itu hobi yang Anda sembah. Gampang lihatnya. Gampang, kalau gua nggak ada duit gimana? Ya udah lihat aja, waktu lu paling habis di mana. Itu yang Anda sembah. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Nah, sama. Jadi kita harus fokusnya God center dulu. Ada banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang yang fokusnya itu adalah diri sendiri. Kenapa lu ke gereja? Gue nyembah Tuhan. Kenapa? Seperti yang saya pernah bilang di sini, Kristen pelacuran. Kita jual cinta kita buat Tuhan supaya kita dapat apa yang kita mau. Itu bahaya Bapak Ibu. Justru firman Tuhan itu sangat kuat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, either kita diberkati atau tidak.
Amin Bapak Ibu. Ya, boleh tangan kanannya diangkat. Sekarang pegang dengan lembut sebelah kanannya. Ini beneran ngomongin lu. Oke, next slide. Kita masuk ke firman. Dari tadi si Jimmy ngomong kagak ada firman. Kita masuk ke firman. Dan firmannya very powerful. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah ini yang menarik ayat 32. Ketika selesai ngomong satu daging, dia langsung bilang rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ternyata firman Tuhan mengajarkan prinsip pernikahan antara suami dan istri itu sama seperti Kristus dengan gerejanya. Wah, kita akan gali dari sini ada prinsip yang namanya 2L. Apa itu 2L? Prinsip lepas dan lebur. Sama-sama bilang sama saya 2L. 2L. Nah, kalau saya 2XL. 2L. Lepas dan lebur. Boleh balik lagi ke firmannya? Apa itu lepas dan lebur? Setiap orang yang akan menikah, dan terutama buat teman-teman yang belum menikah, ini saat yang tepat Anda belajar hal ini. Semua hubungan yang berkualitas yang akan dimenangkan dan bukan level dipertahankan, mereka tahu bahwa mereka harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Apa maksudnya meninggalkan ayahnya dan ibunya? Ini adalah L yang pertama, yaitu lepas. Anda harus lepas gaya hidup singlemu. Anda harus lepas cara berpikir singlemu. Anda harus lepas semua kebudayaan ketika Anda masih single. Dan kemudian Anda bersatu dengan istri. Atau istri bersatu dengan suami sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini maksudnya Anda melebur. Anda melebur. Sudah bukan lagi kebudayaannya dia, sudah bukan lagi kebudayaannya dia, tapi di mana kita ketemu di tengah, kita bentuk kebudayaan baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, ini harus diomongin, bukan cuma sekedar pacaran, jadi mesra-mesra selesai nikah, dan setelah itu Anda stuck selamanya dalam kehidupan yang dipertahankan. Nah, saya cerita sedikit. 2L ini. Kembali ke cerita teman saya itu. Kenapa ini jadi beban buat kami? Karena laki-lakinya tidak bisa melepas mentalitas ketika dia masih single. Salah satu mentalitas yang tidak bisa lepas adalah ini. Ternyata dari semenjak dia dibesarkan di keluarga ini orang daerah, pindah ke Jakarta. Tahu nggak? Bokap nyokapnya dulu miskinnya luar biasa. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba menjadi sangat kaya. Ketika dia jadi sangat kaya, bokapnya merasa bersalah. Kenapa? Karena pada saat itu dia merasa dia tidak spend time banyak waktu dengan anaknya. Jadi apa yang dikasih? Sebagai bentuk rasa sayangnya, apapun yang anak lakinya mau dibeliin. Sampai akhirnya dikasih kartu kredit bapaknya. Jadi Bapak Ibu bayangin, dari semenjak sebelum dia menikah, dia punya kebiasaan boros. Yang paling bahaya itu ketemu orang kaya baru. Atau OKB, orang kaya baru itu paling bahaya. Karena tiba-tiba karena gengsi dia tiba-tiba mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Nah itu yang terjadi sama teman saya. Dan tahu gak Bapak Ibu, ketika sudah menikah, satu hal yang dia belum lepas, kartu kredit yang gak dilepas. Dan tahu kejadian apa? Bokapnya baru saja meninggal. Dan tagihannya sekarang semua lari ke dia. Dan Bapak Ibu tahu sekarang mereka lagi berantem hebat. Karena budget rumah tangganya hancur berantakan. Berantakan. Nah kita harus adil ya. Nggak mungkin salah cuma cowok doang. It takes two to tango. Sekarang kita lihat yang ceweknya. Ternyata yang ceweknya juga tidak melepas. Apa yang dia tidak lepas? Ceweknya ini punya hero syndrome. Tahu hero syndrome? Sindrom di mana dia pengen selalu tampil menjadi pahlawan. Kenapa? Nggak bisa salahin juga. Karena memang backgroundnya seperti itu. Dia dari kecil sudah terbiasa hidupnya keras. Hidupnya apa-apa harus independen. Dia sempat pergi ke luar negeri. Semua. Dia kerja sendiri. Dia mati-matian kuliah sambil kerja. Dia bangun semua sendiri. Jadi yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia juga tidak melepaskan mindsetnya itu. Padahal firman Tuhan bilang apa? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Walaupun gaji istri lebih besar. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Jadi dia muncul dengan hero syndrome. Dengan kata-kata bahwa
ini laki gue nggak bisa diandalkan. Gue harus tampil mencari nafkah yang paling besar buat keluarga ini. Dan sekarang Bapak Ibu repot. Kita udah kenalin dia sama psikolog juga masih repot. Karena dua-duanya saling menyalahkan. Gue begini karena lu. Gue begini karena lu. Nah, Bapak Ibu nangkep? Mereka gagal untuk melakukan 2L. Lepas dan lebur. Jadi saran saya buat yang belum menikah. Ya, pastikan Anda benar-benar ngomong tentang masalah keuangan. Pastikan Anda tahu habit spendingnya seperti apa. Ini salah satu pemicu, 2 pemicu orang bercerai. 1 masalah uang, 2 masalah seks. Masalah uang ini jarang dibicarakan, masalah seks juga jarang dibicarakan. Ini harus diomongin. Oke Bapak Ibu. Nah, next slide. Sorry, back. Saya mau tunjukin korelasinya. Jadi kan ketika udah ngomongin ini Bapak Ibu, dibilang gini, rahasia ini besar, betul? Rahasia ini besar, rahasia kehidupan tentang pernikahan menjadi satu daging ini besar. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Berarti diparalelkan sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan tuh tahu, kita ini ciptaan Tuhan, tahu bahwa ada hal penting di sini. So, apa maksudnya hubungan Kristus dan jemaat? Next slide. Ini loncat ke Efesus di chapter yang sama. Ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Next slide. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Wah, langsung suami-suami pada mukanya lebih cerah. Bapak-bapak mulai foto ayatnya, gitu kan. Ini adalah senjata pamungkas biasanya. Tapi saya mau kasih tahu, kita harus adil. Ngelihat ayat harus lihat dari semua perspektif. Setuju? Sekarang saya ngomong buat para suami, buat para istri dulu. Istri, saya boleh beritakan satu kebenaran tentang nature-nya pria. Semua pria itu gila hormat. Saya mau bilang, semua pria itu gila hormat. Anda boleh mengelak, gue gak gila hormat. Tapi sebenarnya kita semua itu gila hormat, terutama dari orang yang kita kasihi. Kita senang dipuji, kita senang di-acknowledge, kita senang dihormati. Sama pasangan kita. Dan saya kasih tahu, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, dia akan cari di tempat lain. Kadang-kadang bingung ya, ngelihat orang kasus-kasus perselingkuhan. Kok selingkuhnya bisa sama cewek yang jelek banget? Sumpah jelek banget dibanding bininya. Tapi yang hebat apa dari cewek selingkuhannya itu? Dia tahu bagaimana caranya memuji dan menghormati laki ini. Makanya lakinya langsung deg-deg-syer. Tapi nggak relevan Jim. Laki kan juga butuh untuk dicintai. Iya betul, kita sebagai laki-laki senang untuk dicintai, betul. Tapi tahu nggak, yang lebih deg-deg-syer itu bukan dicintai, bukan ketika seorang wanita bilang I love you, no. Tapi ketika kita, kejantanan kita diakui. Ketika kita dihormati, that's human nature. Makanya firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang seperti jemaat tunduk pada Kristus. Walaupun request laki kita aneh. Bini bapak apa? Laki gua aneh. Kalau di rumah, kalau malam-malam lampu dapur disuruh nyalain. Buat apa? Boros. Ya kalau emang udah kayak gitu kan preferensi, tension. Beluk ya, tension ya. Omongin. Kalau emang ternyata enggak, hey para wanita, tunduk pada lakimu. Ya udah, ya kayak begitu ya udah. Jangan dipermasalahkan. Nah, tetapi sekarang giliran yang wanita ya, bapak-bapak siap-siap. Ada hak, ada kewajiban. Para pria, Anda berhak untuk minta dihormati. Anda berhak untuk diminta untuk istrimu untuk ikutin apa maumu. Dengan catatan, Anda menjalankan kewajibanmu. Kewajibannya apa? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Anda berhak untuk dihormati dengan catatan Anda mengasihi istrimu dengan segenap hati. Dan bahkan menyerahkan diri baginya. Ini yang menarik. Saya ketika belajar konsep ini saya pikir, ini menyerahkan diri berarti kayak di film Titanic. Kalau Titanic siapa yang mati? Bininya yang lakinya yang mati kan? Lakinya, Jack, it's okay, I'll die for you. Gitu. Saya mau kasih Bapak Ibu, menyerahkan diri itu bukan one time only.
Menyerahkan diri buat orang yang kita kasih itu bukan cuman sekali doang seumur hidup. Tiba-tiba ini gedung udah mau roboh, kita dorong bini kita. Enggak apa-apa, biar aku aja yang mati, kamu enggak. That's how much I love you. No. Saya mau kasih Bapak Ibu, menyerahkan diri itu adalah setiap hari. Wah, para wanita kayak happy banget. Adalah setiap hari. Buat yang belum menikah, Anda siap nggak nyari satu orang yang Anda mau seperti ini? Dan buat para pria, Anda siap nggak mencari satu wanita yang Anda siap mengasihi dan rela mati buat dia setiap hari? Rela mati maksudnya apa sih? Anda menempatkan orang itu kebutuhannya di atas kebutuhanmu. Para pria, Anda siap nggak mencari wanita di mana Anda taruh kebutuhan dia lebih tinggi daripada kebutuhanmu? Kalau Anda bisa lakukan itu, baru Anda berhak mengklaim hak. Yaitu haknya apa? Di mana istri kita tunduk kepada kita. Seperti tunduk kepada Kristus. Ada amin? Nah, ya. Yang pada single pada diam semua. Bisa gak ya? Kok kayaknya berat. Bisa gak ya? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kita tahu kok semua wanita dilahirkan Tuhan punya insting. Wanita itu punya insting, dia tahu ini laki gue sayang sama gue apa enggak. Tahu, dia tahu. Dan semua pria juga dilahirkan punya insting. Bini gue menghormati gue apa enggak. Atau dia sudah mulai melecehkan gue. Cuman karena income gue lebih rendah daripada dia. Mereka tahu. Makanya harus diomongin Bapak Ibu. Oke? Next slide. Dan kalau Bapak Ibu sudah sampai di level dimenangkan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, untuk dinikmati dan diwariskan itu udah otomatis. Bisa kebayang gak hubungan suami istri yang begitu mesra? Apapun yang lakinya mau diturutin sama bininya, tapi bininya dicintai dengan segala passionnya yang luar biasa, menempatkan kebutuhan istrinya di atas kebutuhannya dia sendiri. Gila, itu gimana lu gak nikmatin pernikahan kayak begitu? Dan Bapak Ibu, yang paling penting itu akan diwariskan. Yang paling bahaya itu sebenarnya anak-anak. Anak-anak itu adalah mesin fotokopi terbaik di dunia. Ketika dia lihat hubungan antara orang tua tidak mesra, dia akan bilang, pernikahan seperti ini ya. Kalau gitu mending gue gak usah nikah. Karena gue gak mau mengulang kesalahan yang sama kayak yang gue lihat di bokap nyokap gue. Kenapa saya sama istri memutuskan untuk semi homeschooling? Salah satunya adalah dulu ketika saya masih tinggal di Kanada. Saya punya mentor yang punya 6 anak. Bayangin, negara maju punya 6 anak. Dan 6-6-nya itu semua homeschooling. Dan kemudian saya tanya sama dia, apa sih rahasianya? Anak-anaknya hebat-hebat loh. Terus dia bilang gini, Jim, gue gak peduli cara lu didik anak. Mau jungkir balik kayak, mau pakai metode kungfu kayak, terserah. Tapi yang paling penting adalah si anak harus tahu kalau si bapak sayang sama ibu dan si ibu harus sayang sama bapak. Dan si anak itu buy in, convince, teryakini bahwa mereka saling sayang satu sama lain. That changed my mind. Blew my mind sampai sekarang. Yang tadinya saya punya rencana menikah umur 45 tahun, begitu ketemu istri saya yang kebelet nikah. Kebetulan ada istri saya di sini Bapak Ibu ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat istri saya. Bukan berarti hubungan kita lancar, enggak loh. Oh, kita berantem luar biasa. Anak-anak kita adalah saksinya. Tapi kemudian kita belajar untuk, itu sekolah kehidupan Bapak Ibu. Menikah itu sekolah karakter. Punya anak itu sekolah karakter yang luar biasa. Apalagi semi homeschooling. Cobalah, saya sangat mengencourage. Benar. Next slide. So, saya akan ngomong masalah pragmatisnya sekarang. Praktisnya gimana? Gimana sih cara berkomunikasi secara alkitabiah? Dan sekali lagi, ilmu yang Bapak Ibu pelajari hari ini nggak necessary buat pernikahan, atau bisa juga buat parenting dan juga buat di kantor atau di bisnis. Nah, kita buka. Yang pertama adalah memahami. Apa? Memahami. Memahami ini ada ayatnya. Next slide. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah setiap orang cepat mendengar. Kata kunci yang pertama untuk memahami adalah cepat mendengar. Kalau di dalam ilmu komunikasi ini diterjemahkan sebagai deep listening.
Deep listening with undivided attention. Apa maksudnya? Banyak orang, apalagi kalau lagi emosi ya, entah itu bos ke karyawan, karyawan ke ini, atau anak ke orang tua ke anak, atau pasangan suami istri, terutama kalau lagi emosi. Ketika Anda dengerin dia ngomong, dalam sini udah ada internal dialog. Kurang ajar cari pembenaran. Padahal Anda lagi tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Anda udah kesel dongkol, tapi otaknya udah main. Ini mah alasan doang. Saya ketika ketemu anak saya pikir anak saya tuh sedang berbohong. Jadi ketika dia bilang, enggak Dedi, enggak gitu, gini. Saya udah langsung apapun yang dia dengar, udah saya blok telinga saya. Saya enggak mencoba memahami untuk mengerti, tapi saya memahami untuk merespon. Yang penting gue bales lu. Bapak Ibu, Alkitab bilang nomor 1, Anda harus praktekkan cepat mendengar atau deep listening. Maksudnya deep listening apa? Anda pakai topi sebagai seorang jurnalis. Atau Anda pakai topi sebagai seorang dokter. Ketika ada orang datang dan bilang, oh gue mau kasih tau lu. Jadi sebenarnya yang bikin gue kesel itu karena sikap lu tuh kayak gini. Dalam hati kan gue diserang, kurang ajar. Jangan blok internal dialog, Anda bilang oke, gue adalah seorang jurnalis. Gue mau tahu dulu kenapa dia marah sama gue. Nangkap Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu gali. Oh, terus Bapak Ibu tanya. Benar-benar seorang jurnalis bertanya secara objektif. Betul ya? Tanya, apa yang bikin lu marah sama gue? Iya, soalnya lu lihat ya, kita pacaran udah lama atau kita nikah udah lama gitu kan. Dan gue selalu bilang untuk ketemu sama orang tua gue. Tapi selalu aja, tiap hari Sabtu lu kerja. Tiba-tiba sekarang lu minta ada outbound. Kapan mau ketemu sama orang tua gue? Ada yang kena di sini nggak ya? Nggak ada yang kena. Outbound gitu kan. Nah Bapak Ibu, kalau kita pakai topi memahami, kita praktikkan deep listening. Deep listening itu baru bisa terjadi ketika Anda meng-clear semua internal dialog dan Anda memakai topi sebagai jurnalis. Dan yang kedua, Anda pakai undivided attention. Undivided attention itu kayak gini. Saya sangat suka dengan Hillsong. Hillsong itu sebelum Brian Houston, bokapnya namanya Frank Houston. Itu sangat terkenal di kalangan volunteersnya, pengerjaannya. Terkenalnya apa? Semua orang bilang gini, Frank itu kenal nama semua orang. Dan hebatnya, walaupun ngobrolnya cuma 5 menit, tapi semua mengakui ketika gue ngobrol sama Frank, itu gue berasa bahwa dia tuh benar-benar care banget sama gue. Terus ditanya Frank, rahasianya apa? Terus filosofi dia begini, ketika gue ngobrol sama satu orang, walaupun cuma 3 menit, 3 menit itu gak mungkin balik lagi. Betul gak? Karena udah terpakai. So kalau waktu yang gue pakai ngobrol, kenapa gak gue benar-benar kasih segenap hati jiwa raga gue buat orang itu. Jadi walaupun cuma 3 menit, orang itu tahu bahwa gue benar-benar hadir buat dia. Bapak Ibu, ini adalah definisi cepat mendengar. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mempraktekkan undivided attention. Ketika Anda berkomunikasi, tahun ini harus berubah. Jangan Anda komunikasi dengan pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda sambil pegang handphone. Ketika Anda berada di rumah, Anda hangout, anak-anak Anda naik ke atas ranjang main bersama Anda dan Anda masih pegang handphone. Tahu apa yang ada di bawah alam sadarnya? Menurut papa mama, handphone lebih penting daripada saya. Udah ada yang kena? Belum? Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, lambat untuk berkata dan lambat untuk marah. Lambat untuk berkata dan lambat untuk marah. Tahu nggak? Kalau disimpulkan dalam ilmu komunikasi apa? Kelihatan? Asumsi. Ketika ngobrol sama orang gitu kan, lambat untuk berkata-kata. Ketika saya hadapan sama anak saya, ini alasan. Dia belum selesai ngomong, saya udah potong. Udah gak usah lanjutin, Daddy udah tahu. Kamu pasti bohong. Terlalu cepat berkata-kata. Betul? Dan parahnya lagi bukan lambat berkata, tapi juga lambat untuk marah. Jadi kebalikannya apa? Cepat untuk marah. Orang belum selesai ngomong, Anda udah keburu emosinya naik. Itu namanya asumsi. Asumsi adalah ibu dari segala macam pertengkaran yang tidak perlu. Saya ulang. Asumsi adalah ibu dari segala macam pertengkaran yang tidak perlu. Bapak Ibu, boleh nggak? Tangan kanannya diangkat.
Sekarang pegang orang di depannya, bilang, lu denger nggak dari tadi? Bilang itu, denger nggak dari tadi? Ya. Ngomongin lu tuh. Oke, next slide. Tunggu, belum, balik. Poin yang terakhir. Bapak Ibu, ini ayat dalam banget loh. Kalau Bapak Ibu punya komitmen bulan ini benar-benar mau belajar tentang komunikasi, hafalin ayat ini. Kenapa? Ini nih ayat 20. Karena murka manusia tidak menghasilkan kebenaran yang dikehendaki Allah. Maksudnya apa? Contoh ya. Orang tua sama anak paling gampang, atau mungkin sama karyawan. Anda tahu bahwa karyawan Anda salah. Dan Anda punya hak sebagai atasan buat mengkoreksi. Tapi kalau Anda lakukan dengan murka, dengan emosi, itu tidak dikehendaki Tuhan. Saya ulang. Anda tahu dan Anda punya hak untuk mengkoreksi seseorang, tapi Anda lakukan dengan segenap emosimu, itu tidak dikehendaki Tuhan. Terutama untuk anak kita. Anda kesel sama anak Anda nyolong. Dan dia harus dididik, tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Tapi Anda lakukan dengan teriakan, dengan gamparan. Walaupun yang Anda lakukan benar dalam artian Anda berhak mengkoreksi. Tapi ketika Anda lakukan dengan murka, tidak menghasilkan kebenaran yang dikehendaki Allah. So Bapak Ibu yang sudah punya anak, berhati-hatilah, bermawas dirilah. Yang belum menikah, bersiap-siaplah. Oke, next slide. Yang kedua adalah merangkum. Jadi yang pertama, sebelumnya saya mohon maaf, ini seharusnya materi ini 2 hari. Kita ada prakteknya, role play ke depan. Atau Bapak Ibu mau role play hari ini, bisa sampai jam 10 malam. Tapi ada role play, sebenarnya gimana cara memahami. Tetapi yang paling penting, poin nomor 2. Ketika Anda sudah dengerin, tidak ada internal dialog, undivided attention, Anda benar-benar dengerin, Anda benar-benar objektif, tidak terpengaruh walaupun yang diomongin adalah diri sendiri. Ketika orang yang sudah selesai menjelaskan, Anda harus rangkum. Caranya gimana? Balik ke yang tadi, lakinya outbound terus, kayak kata bininya, seakan-akan lu kayak cari-cari alasan gak mau ketemu sama orang tua gua. Nah, gimana cara merangkumnya? Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang laki-laki, nomor 1, Anda mangut-mangut dulu. Oke. Jangan langsung suami-suami, laki-laki ingat ya, kalau istrimu atau pacarmu lagi panas, jangan langsung cepet dijawab. Mangut-mangut aja dulu. 1-2 detik mangut. Ini beneran, mangut dulu. Setelah itu, Anda baru ngomong. Ketika Anda ngomong, Anda nomor 1, Anda acknowledge perasaannya dulu. Gue bisa lihat kalau lu benar-benar emosi banget tentang masalah ini. Iyalah, kesel gue. Iya, oke. Acknowledge dulu perasaannya. Kedua, kemudian Bapak Ibu bilang gini. Kalau gue takut salah, tapi kalau gue boleh rangkum, sebenarnya alasan kenapa lu emosi banget itu ada 3. 1 ini, 2 ini, dan 3 ini. Apa betul begitu? Bapak Ibu, itu namanya merangkum. Tujuannya apa? Anda sedang membangun jembatan emosi. Anda sedang membangun jembatan emosi. Supaya orang kalau marah bisa berpikir secara sehat apa enggak? Enggak. Karena otaknya lagi penuh. Tapi ketika Anda membangun jembatan emosi, ketika dia sudah merasa dipahami, defense-nya turun. Jadi ketiga, boleh next slide. Setelah merangkum, Anda harus mengkonfirmasi rangkumannya benar apa enggak. Apa betul begitu, Pak? Ini dan Bapak Ibu bisa pakai juga dengan manajer yang marah-marah. Udah manajer marah-marah, Bapak bilang, oke, Pak, sebelumnya saya mohon maaf. Saya lihat Bapak benar-benar upset tentang hal ini. Wah iyalah, gila, gara-gara lu gue dimarahin sama BOD gini-gini. Oke Pak, saya takut salah, tapi boleh gak Pak, saya coba pahami. Kalau tadi ngobrol sama Bapak, saya bisa simpulkan ada 2 hal yang bikin Bapak marah sama saya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Apa betul begitu Pak? Kalau dia jawab iya, tahu gak yang terjadi apa? Secara alam bawah sadar, dia bilang apa? Wah, dia udah ngerti kenapa gue marah. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Dia udah ngerti kenapa gue marah. Tapi kalau dia bilang, enggak bukan itu. Parah kan dari tadi lu juga gak dengerin gue. Oke, sabar. Balik lagi ke nomor 1. Pahami, oke Pak, sorry. Berarti saya gak nangkap. Boleh gak diulang lagi? Berarti yang bikin Bapak marah itu sebenarnya apa? Gali, setelah itu rangkum lagi, konfirmasi lagi. Begitu dia bilang iya, itu jembatan emosinya udah connect. Makanya firman Tuhan tuh luar biasa banget. Next slide. Setelah ada konfirmasi, yang terakhir adalah menjawab. Nah menjawabnya harus sesuai firman. Wih, maksudnya pakai ayat? Enggak, pakai prinsipnya. Next slide. Prinsipnya apa? Efesus 4 ayat 29. Efesus sama Amsal itu very powerful. Banyak teknik komunikasi yang Anda bisa gali di situ.
Efesus 4 ayat 29 bilang gini, janganlah ada perkataan kotor. Anda lagi emosi setinggi-tingginya, diajak ngomong emosi, apa terjadi? Nggak boleh ada omongan kotor. Oke? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau saya simpulkan dengan bahasa saya adalah ini. Next slide. Pastikan semua orang yang Anda ajak bicara itu ketika selesai ngomong dengan kita, either mereka merasa terbangun, timbul pengharapan, atau tersentuh oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Anda ngobrol sama pasangan Anda, sama pacar Anda, sama atasan Anda, sama bawahan Anda, pastikan setiap kali habis saya ngobrol sama kita, mereka either terbangun, timbul pengharapan, atau tersentuh oleh kasih karunia Tuhan. Di situ Anda menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Next slide. Saya akan tutup dengan ini. Boleh minta pemusik maju ke depan. Saya akan tutup dengan ini, oleh-oleh daripada saya. Kitab Amsal. Ada 31 pasal. Seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu mau belajar komunikasi? Karena GC, Grow Center, bulan ini bicara tentang komunikasi. Itu rahasianya ada di kitab Efesus dan ada di kitab Amsal. Ikutin aja, karena ada 31 hari dalam kalender, sekarang tanggal 2. Pastikan satu hari Anda baca satu pasal. Ikutin aja, kalau hari ini tanggal 2 baca Amsal 2. Hari ini tanggal 3 baca Amsal 3. Saya sangat encourage buat para profesional muda dan para business owner. Karena salah satu hal yang membantu saya untuk banyak mengambil keputusan, di guide oleh firman Tuhan, itu banyak dari Amsal. So please. Dan yang terakhir adalah ini. Boleh kita saksikan video bersama. Okay guys, time for dinner. Berapa banyak rumah tangga seperti ini? Semua udah sibuk sama teknologi. Come help set the table. Jadi ada satu alat, begitu dia diputer, semua TV, wifi, dan mobile device itu mati. Dalam jangkauan berapa puluh meter. Tiba-tiba mati semua. Semua mati Bapak Ibu. Something. No, my phone isn't working either. When family disconnect with gadgets, they reconnect with each other. Bagaimana teknik membangun sebuah komunikasi dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan profesional. Kalau Anda punya, misalkan contoh Anda seorang manajer, Anda punya bawahan 5 orang. Saya selalu punya komitmen dengan tim saya ketika saya masih bekerja profesional, adalah mereka harus one on one dengan saya. Dan one on one itu sebenarnya nggak lama, paling cuma 30 menit. Sisanya mungkin by phone call segala macam. Tetapi ketika saya punya one on one, saya jadikan itu sebagai sesuatu yang rutin dan wajib. Yang hanya bisa cancel itu hanya kalau bos besar yang manggil. Bagaimana dengan keluarga? Berapa banyak waktu quality time yang Anda spend antara suami dan istri? Atau mungkin pacaran? Anda kalau pacaran mungkin bisa sampai 2 jam kali. Tapi kalau Anda suami istri yang mungkin udah lama menikah, Anda harus invest waktu. Anda harus secara intensional, secara sengaja mengatur waktu. Minimal 90 menit setiap minggu. Dipecah-pecah gak apa-apa. Setiap hari mungkin sekitar 17-18 menit. Untuk ngobrol tanpa gadget. Untuk ngobrol benar-benar mempraktekkan undivided attention. Benar-benar tanpa terdistraksi oleh apapun. Dan buat Bapak Ibu yang punya anak, sama.
Dan buat Bapak Ibu yang punya anak, berapa banyak Anda benar-benar spend quality time dengan anak Anda? Buat yang belum menikah, saya mau kasih tahu, Anda sangat berharga belajar ini sekarang. Jadikan ini sebagai habit mulai dari sekarang. Anda mungkin belum, tapi kan gue masih jomblo, Jim. Gue gak punya pasangan hidup. Praktekkan dengan orang tuamu. Bangun hubungan, karena nanti kalau orang tuamu sudah tidak ada, Anda akan nangis kejer-kejeran. Dan Anda bilang, gue nyesel, gue gak pernah bangun quality time sama orang tua gue. So please, kita ketemu hari ini bukan kebetulan. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari tutup matamu, mari kita berdoa. Mungkin ada orang-orang di tempat ini yang punya masa lalu yang buruk dengan orang tuanya. Jujur Jim, gue gak deket sama orang tua gue. Dan itu bikin gue takut. Nanti kalau gue punya anak, apakah mungkin gue akan memperlakukan anak gue sama seperti orang tua gue memperlakukan aku? Atau mungkin ada orang-orang di sini yang sakit hati. Anda mungkin ngerasa bahwa gak ada orang yang mau peduli sama saya. Gak ada orang yang benar-benar care atau benar-benar sayang sama saya apa adanya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sore hari ini kita ketemu bukan suatu kebetulan. Dan saya percaya banget. Ketika tadi muncul gambar kota Bekasi dan kita berdoa buat Bekasi, saya punya impresi yang sangat kuat di hati bahwa Tuhan benar-benar akan pakai Grow Center Bekasi untuk membangkitkan keluarga-keluarga yang sangat kuat. Akan membangkitkan pasangan-pasangan muda yang akan dipakai, yang mengerti artinya keintiman dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka dengan pasangannya, keintiman mereka sama seperti keintiman Tuhan dengan gerejanya. Dan saya yakin banget, tetapi itu tidak akan terjadi kalau Bapak Ibu tidak mau keluar dari zona nyaman. Kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan hal yang berbeda. So hari ini buat Bapak Ibu yang benar-benar rindu dan ingin Tuhan mengupgrade untuk mengambil bagian supaya ilmu komunikasi Anda, cara Anda berkomunikasi dalam keluarga mau di-upgrade, boleh taruh tangan kananmu di dada. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku percaya Bapak bahwa Engkau punya rencana yang besar buat Grow Center Bekasi, khususnya di ibadah yang kedua ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan, akan menyingkapkan hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hamba berdoa Tuhan, biar yang terbaik yang Tuhan pernah berikan hamba-Mu dalam komunikasi, hamba impartasikan di tempat ini di dalam nama Yesus. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang peka. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang mampu membaca situasi. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang mampu untuk memahami, cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, yang tidak dikuasai oleh murka, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang apapun yang dikatakan akan selalu muncul pengharapan, akan selalu muncul kasih karunia Tuhan dalam setiap ucapannya. Kami percaya Tuhan bahwa kami dipanggil untuk mengubahkan dunia ini. Oleh karena itu pagi malam hari ini kami mau katakan bahwa kami bersedia untuk dipakai Tuhan. Kami bersedia. Dan kalau ada luka di antara suami istri di tempat hari ini, saya cuma mau bilang, pulang dari tempat ini, Anda settle luka Anda. Ada settle luka Anda. Ketika Anda ngobrol dengan pasanganmu, hai para suami, Anda harus tanya kepada istrimu dari skala 1 sampai 10. Seberapa kamu merasa aku mencintaimu? Tanyakan. Dan kemudian tanyakan, gimana caranya saya bisa naikin itu. Dan sama, para istri Anda harus tanya sama suami dari skala 1 sampai 10, seberapa kamu merasa bahwa aku sudah menghormatimu. Dan jawablah dengan jujur. Diskusikan, katakan, karena ini adalah basis dari komunikasi yang ilahi. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang bekerja dengan luar biasa dalam hubungan mereka. Biar mereka mengalami breakthrough. Biar mereka boleh mengalami breakthrough di dalam kehidupan pernikahan, orang tua, anak, dan juga dalam kehidupan pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus. Amin. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang.
Ayo sekali lagi ya, sama-sama katakan ku percaya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Wow, so good hari ini kita diberkati oleh Pastor Jimbo. Siapa yang diberkati hari ini? Boleh angkat tangan saudara. Wow, saya kaget loh, jujur. Karena biasanya sore itu biasanya banyak anak muda. Saya takut banget, wah sama seperti Pastor Jimbo bilang, cocok gak ya nih firman ini, cocok gak ya, cocok gak ya. Tapi ternyata semua dari kita pasti akan menikah dan pasti menikah saudara. Dan gereja ini punya satu yang lagi kita kerjakan sama-sama, yaitu Build 2023. Yang kita bangun cuma bukan tentang gedung saudara, yang kita bangun saudara. So kalau hari ini mungkin kita harus ngeluangin waktu 90 menit tanpa gadget kayaknya, oke? 90 menit tanpa gadget. Tenang, kami tidak menjual alat tadi saudara. Dan gereja tidak ada jammer saudara, untuk saat ini nggak ada. Saudara, wah pastor besok gereja ini, wah gimana nggak ada. Kalau memang nggak bisa mengakses internet, artinya memang pulsa data Anda nggak ada saudara. Bukan karena ada jammers di tempat ini saudara, nggak ada, kita nggak nge-jam saudara. Karena kita belajar dewasa itu berarti menghadapi saudara. Dewasa itu tahu dan jalan dengan menghadapinya saudara. Dan hari ini ya sama-sama kita akan berdoa buat semua praying for yang ada. Tuhan kami berdoa buat Oma dan Papa bisa kembali sehat, amin. Bisa kuliah di tahun ini dalam nama Yesus. Punya rumah, amin. Pekerjaan kami diberkati, amin. Kondisi yang sedang sakit dipulihkan dalam nama Yesus. Di tempat pekerjaan diberikan damai sejahtera Tuhan, amin. Perjalanan liburan bersama keluarga diberkati. Semua orang yang akan mudik Tuhan berkati. Mendapat pekerjaan baru yang terbaik, amin. Anak disembuhkan dari sakit tipes dalam nama Yesus. Perjalanan keluarga selamat sampai tujuan, amin. Adik diberikan hati yang lembut, amin. Cicilan segera dapat melunasi, amin. Lepas dari trauma bertahun-tahun dalam nama Yesus. Bisa achieve target di bulan ini, amin. Dicukupkan untuk biaya pernikahan, amin. Biaya kuliah anak dicukupkan dalam nama Yesus. Pasangan dapat diberikan kekuatan dan kerinduan untuk melayani bersama-sama dalam nama Yesus. KPR disetujui oleh Bang, amin. Bisa punya anak, amin. Tahun ini Tuhan diberikan yang terbaik untuk anak, amin. Pemulihan pasca operasi sembuh secara sempurna Tuhan. Terjadi pemulihan keuangan dan bebas dari hutang. Semua yang lagi punya hutang Tuhan, aku percaya menghadapi pasti dibebaskan Tuhan. Anak mau kembali melayani Tuhan dengan segenap hati, amin. Suami jadi karyawan tetap dan naik gaji dalam nama Yesus. Uang semester kuliah anak terbayar, amin. Dan ini yang dijawab Tuhan. Yes, puji Tuhan, kondisi kesehatan Oma semakin membaik. Dan puji Tuhan, hutang dapat terselesaikan dalam jangka waktu di luar perhitungan. Puji Tuhan, masalah yang dihadapi bisa terselesaikan. Dan puji Tuhan, kondisi keuangan membaik. Yes, puji Tuhan, Papa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Puji Tuhan, kesehatan suami saat ini lebih baik. Puji Tuhan, bisa dapat klien untuk bisa closing. Dan bersyukur karena sudah naik gaji pada tahun ini. Wow, bersyukur pertumbuhan anak yang semakin pintar di sekolah. Dan bersyukur untuk operasi katup jantung keponakan yang berjalan dengan baik. Bersyukur karena Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi persoalan. Dan bersyukur usaha masih bisa berjalan walaupun pegawai keluar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Luar biasa banget. Wow, saya kadang ngelihat begitu banyak yang dijawab Tuhan, kadang nangis. Saya banyak saudara yang awal tahun berkata, Pastor tolong doain keuangan kami memburuk. Tapi kita tahu ke saudara, growing itu artinya
Kita pernah di lembah, kita kadang-kadang di lembah, tapi tidak pernah Tuhan izinkan kita di lembah selama-lamanya. Setuju gak saudara? Saya mulai lihat ada jemaat yang mulai diberkati Tuhan. Ada yang mulai memberikan persembahan dulu. Pastor saya cuma bisa segini. Ada yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ada yang bisa, aku banyak hal saudara. Dan tahu gak saudara? Ini yang saya mau kasih laporan buat saudara juga. Bahwa gedung kita sudah, gedung yang dibangun mall buat kita saudara. Sudah minggu ini akan dicor tiang-tiang utamanya saudara. Dan ini adalah gambaran berikutnya adalah gambaran gedung yang jadi final buat gereja saudara. Kasih tepuk tangan saudara. Buat yang baru pertama kali ke tempat ini mungkin bilang, wah apa nih gedung? Sekali lagi saudara, gedung ini dibeli sama Primaya, rumah sakit Primaya saudara. So di bulan Mei kalau tidak ada halang merintang. Kalau saudara bertanya gedungnya dari posisi di mana? Persis di belakang gedung ini saudara. Mall membangunkan pengganti gedung yang kita pakai sekarang untuk kita pakai. Kita ada di lantai 2 untuk gereja anak saudara dan di lantai 3 untuk tempat ibadah utama saudara. Tapi yang saya mau bilang, gedung ya gedung yang dibangun sama Guru Center adalah manusianya saudara, kitanya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Tuhan, sebentar kami akan pulang Bapak. Berkati nanti hari Jumat kami akan sama-sama beribadah Tuhan. Jumat Agung. Kami gak memperingati kematian-Mu, tapi kami ada Tuhan. Kami akan bawa begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Yesus. Jam 9 pagi dan jam 11 siang Tuhan. Berkati Jumat Agung yang ada Tuhan. Mari buka kedua belah tanganmu yuk. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara tunai bisa